Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas secara mendetail tentang performa keuangan perusahaan Antam di Indonesia. Kita akan menggunakan pendekatan investasi fundamental untuk menganalisisnya. Mari kita mulai dengan pertumbuhan pendapatan perusahaan. Selama 1 tahun terakhir, pendapatannya mengalami penurunan sebesar 5,8% dari 45,652 triliun menjadi 43,146 triliun. Namun, jika kita melihat rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir, CAGR, ternyata ada kenaikan sebesar 11,0%. Dengan demikian, kesimpulannya adalah pendapatan perusahaan mengalami penurunan pada tahun terakhir, namun secara keseluruhan pertumbuhannya masih cukup baik. Selanjutnya, mari kita tinjau performa perusahaan berdasarkan laba bersih yang dihasilkan. Selama 1 tahun terakhir, laba bersih perusahaan meningkat sebesar 31,3% dari 2,778 triliun menjadi 4,043 triliun. Jika kita melihat rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir, CAGR, terdapat peningkatan sebesar 29,8%. Dengan demikian, kesimpulannya adalah laba bersih perusahaan mengalami peningkatan baik pada tahun terakhir maupun dalam jangka panjang. Sekarang mari kita lihat profitabilitas perusahaan berdasarkan gross profit margin dan net profit margin. Gross profit margin meningkat dari 16,1% pada tahun sebelumnya menjadi 19,3% tahun ini. Sementara itu, net profit margin juga mengalami peningkatan dari 6,1% menjadi 9,4%. Artinya, perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, mari kita tinjau posisi perusahaan berdasarkan return on asset, ROA, dan return on equity, ROE. ROA tahun ini sebesar 11,4%, meningkat dari 8,2% tahun lalu. Sedangkan ROE tahun ini sebesar 16,4%, meningkat dari 12,3% tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih baik dari aset yang dimiliki, serta memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi kepada pemegang saham. Kenaikan ini merupakan kabar baik bagi para investor. Mari kita lihat juga kesehatan keuangan perusahaan berdasarkan debt to equity. Rasio debt to equity tahun ini sebesar 0,1 kali, turun dari 0,2 kali tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beban utang yang lebih rendah dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Hal ini merupakan indikasi kesehatan keuangan yang baik. Selanjutnya, mari kita tinjau skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, salah satu investor terbaik di dunia. Antam mendapatkan skor sempurna, yaitu 6 poin dari total 6 poin. Skor ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki fundamental yang kuat. Untuk penjelasan lebih detail, kamu bisa mengunduh aplikasi investor melalui link yang terdapat di deskripsi. Selanjutnya, kita akan membahas tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses menentukan nilai intrinsik suatu saham berdasarkan analisis fundamental perusahaan. Ini melibatkan menghitung nilai wajar saham dan membandingkannya dengan harga saat ini. Margin of safety adalah perbedaan antara nilai wajar saham dengan harga saat ini. Ini berguna untuk melindungi investor dari risiko dan memberikan peluang keuntungan lebih tinggi. Harga saham Antam saat ini adalah 1.655. Berdasarkan valuasi dengan menggunakan metode PB Band Standard Deviation Valuation dengan data historis selama 5 tahun terakhir, nilai wajar saham Antam adalah 1.808. Dengan demikian, terdapat margin of safety sebesar 8,4% dari harga saat ini. Selanjutnya, berdasarkan valuasi dengan menggunakan metode PE Band Standard Deviation Valuation, nilai wajar saham Antam adalah 2.350. Terdapat margin of safety sebesar 29,6% dari harga saat ini. Terakhir, tetap ingat bahwa ini hanya analisis awal dan kamu perlu melakukan analisis lebih lanjut serta bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kamu ambil. Mari terus belajar dan menjadi investor yang cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya.